Oke, baik. Selamat siang Pak Pujo dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan itu tentang ekosistem dan kami memilih topik atau tema kolonisasi Mars. Jadi bagaimana membuat tempat hidup di Mars. Oke, next dulu. Kahfi. Di next dulu. Ini kelompok 2, anggotanya ada Kahfi, ada Kalista, ada Syareta, ada saya sendiri Yovan, Nadia, dan juga Dela. Di next lagi. Nah, apa yang mau kita bahas pada hari ini adalah itu tentang pertama adanya rencana kehidupan di Mars. Lalu juga bagaimana kondisi sistem penunjang kehidupan itu di Mars. Lalu daur nutrisinya di Mars itu bagaimana, serta aliran energinya. Lalu nanti terakhir disimpulkan apakah bisa kita hidup di Mars. Sebelumnya perkenalkan saya Syaretalia Regina dengan NIM 101200055. Oke, dari sekian banyak planet di tata surya, kenapa harus Mars gitu? Kenapa para astronom-astronom atau peneliti-peneliti itu ingin membuat koloni di Mars? Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu durasi hari Mars sangat mirip dengan bumi, yaitu sekitar 24 jam, 39 menit, 35,244 detik. Terus luas permukaan Mars kurang lebih 28,4% dari bumi. Mars memiliki kemiringan sumbu sebesar 25,19 derajat, sementara kemiringan sumbu bumi itu 23,44 derajat. Terus keberadaan es air di Mars berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter NASA itu dia berhasil menemukan adanya es air di Mars. Dan yang terakhir, Mars itu diyakini pernah memiliki lingkungan seperti bumi dengan atmosfer yang lebih tebal dan keberadaan air yang melimpah yang telah hilang selama ratusan juta tahun lalu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu rencana kehidupan di Mars. Jadi ada seseorang yang bernama Elon Musk. Dia itu CEO dari SpaceX. Si Elon ini memiliki rencana ambisius untuk membangun koloni manusia di Mars. Rencananya kehidupan di Mars itu akan dimulai di sebuah kubah kaca. Setelah itu akan dilakukan terraforming untuk mendukung kehidupan seperti di bumi. Namun menurut Mas, cara ini itu terlalu sulit dilakukan dan mungkin tidak akan tercapai hingga beberapa puluh tahun ke depan. Oke, next. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, selanjutnya kita akan meninjau kondisi sistem penunjang kehidupan di Mars yang terdiri dari geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Untuk geosfernya, jadi Mars itu berukuran sekitar setengah dari ukuran bumi. Terus permukaannya itu juga terlihat merah karena oksidasi besi di batuan, regolit di tanah Mars, dan debu. Debu-debunya ini berterbangan di atmosfer dan membuat planet ini tampak merah dari kejauhan. Untuk strukturnya, itu ada inti, mantel, dan kerak. Intinya itu ada di pusat Mars dengan radius antara 1.500 hingga 2.100 km. Itu tersusun dari besi, nikel, dan sulfur. Untuk mantelnya itu berbatu dengan ketebalan antara 1.240 hingga 1.880 km. Terus keraknya dengan tebal antara 10 sampai 50 km terdiri dari besi, magnesium, aluminium, dan kalsium dan kalium. Boleh di next. Untuk hidrosfer itu, jadi jutaan tahun yang lalu, Mars itu merupakan planet yang lebih hangat dan memiliki air. Tapi ukuran Mars itu kan lebih kecil dari bumi, jadi gravitasinya itu lebih kecil dan atmosfernya itu lebih tipis. Nah, ini menyebabkan air yang menguap dari waktu ke waktu itu banyak yang lepas keluar ke angkasa daripada yang jatuh kembali ke permukaan Mars. Jadi sekarang airnya itu jauh lebih sedikit. Untuk penemuan-penemuannya itu antara lain, jadi ada air dalam jumlah banyak yang terperangkap dalam lapisan es di kutub utara dan selatan Mars. Terus ada juga di dekat kutub selatan itu ada danau air asin 1,6 km di bawah permukaan dengan kedalaman 1 meter dan lebar dari seberangnya itu 20 km.
Terus ada juga lempengan es sebesar California dan Texas. Itu di antara kutub utara dan ekuator. Terus juga ditemukan air dalam batuan. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalan kembali, saya Yovan ingin meneruskan tentang atmosfer dan juga biosfer. Kita tahu dan dapat terlihat juga bahwa langit di Mars itu terlihat berkabut dan berwarna merah karena debu tadi. Sudah dijelaskan juga tadi di bagian geosfernya. Nah, atmosfer yang tipis ini, jadi atmosfer itu di Mars itu tipis, gitu ya, jadi tidak memberi banyak perlindungan dari benturan-benturan benda langit seperti meteorit, asteroid, dan juga komet. Lalu juga panas matahari dengan mudah keluar dari planet ini karena tadi atmosfer yang tipis. Maka temperatur di Mars itu bervariasi dari min 153 derajat sampai 20 derajat dengan rata-rata temperatur global itu adalah sebesar min 60 derajat. Lalu angin di Mars itu terkadang juga cukup kuat untuk menciptakan badai debu yang menutupi sebagian besar planet. Nah, nanti setelah badai itu bisa berbulan-bulan hingga semua debu itu kembali mengendap. Kita juga dapat lihat di gambar bahwa atmosfernya itu tersusun dari gas karbon dioksida yang paling besar. Jadi gas karbon dioksida adalah penyusun paling besar, sekitar 95% dari atmosfer dari Mars ini. Lalu berikutnya ada gas nitrogen sebanyak 2,7%, lalu O2 0,13%, dan H2O serta argon dengan dalam jumlah yang sangat sedikit. Bisa di next. Berikutnya adalah biosfer. Nah, ilmuwan itu sebenarnya lebih berharap menemukan tanda kehidupan di masa lampau karena dulu Mars itu menurut para ilmuwan itu lebih hangat dan juga tertutup air daripada sekarang. Karena kalau sekarang itu lebih kering, jadi menemukan makhluk hidup yang saat ini berkembang biak di Mars itu susah. Maksudnya lumayan rumit. Nah, lalu juga apakah Mars pernah memperkenalkan biosfer itu juga belum diketahui. Malahan itu NASA membuat program eksplorasi Mars itu adalah dengan strategi Six Sense of Life untuk menemukan bahwa adanya air di masa lalu serta memungkinkan untuk menemukan bukti kehidupan di Mars pada zaman sekarang. Tempat dengan air dan bahan kimia yang dibutuhkan itu berpotensi menyediakan kondisi layak huni. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakir Fikosasi dengan NIM 101-20032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hipotesis ataupun teori tentang daur nutrisi di Mars. Jadi yang pertama akan dibahas itu, mungkin nggak sih ada bekerja di Mars? Jawabannya mungkin untuk sekarang belum ada, tetapi di masa lalu ada hipotesa-hipotesa yang menentukan bahwa di Mars itu sempat ada loh air dan sebagainya. Nah, kami juga memiliki dugaan jika manusia itu mempelajari lingkungan yang di Mars, maka kita juga dapat membentuk ekosistem yang tidak terisolasi secara maksimal, tapi kita juga menggunakan teknologi bumi dan kekayaan di Mars gitu. Jadi kita juga ingin membiarkan Mars mempunyai ekosistemnya sendiri, tidak dirubah secara langsung. Selanjutnya ada pembahasan terkait empat teori paling populer pada daur materi di Mars. Yang pertama adalah daur hidrologi. Nah, pada daur hidrologi ini tuh diprediksi bahwa SH2O yang tadi sudah dijelaskan oleh Della sudah tertimbun dengan SCO2 pada kutub utara planet Mars. Nah, diprediksi es tersebut itu dapat menyublim dan terbawa ke atmosfer sehingga daur hidrologi dapat terjadi. Nah, output dari proses presipitasinya ataupun kembali ke Mars cukup unik, yaitu berupa es ataupun salju. Selanjutnya, untuk daur karbon. Mengingat seperti yang dikatakan Yovan tadi bahwa atmosfer di Mars sangat kaya akan karbon, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses carbon cycle di Mars berlangsung secara cukup sering. Nah, kondisi ini berlangsung pada musim dingin dan juga ketika CO2 bergerak dari tudung kutub planet ke atmosfer. Nah, es ini juga akan tersublimasi dan membentuk awan. Siklus ini diprediksi cukup sering, sesuai perkataan saya tadi di planet Mars. Dan untuk dua teori selanjutnya, ada teori tentang daur dari nitrogen Mars. Nah,
daur ini masih bersifat hipotesial, jadi masih dalam kajian beberapa ilmuwan. Kondisi atmosfer di Mars itu sebenarnya mendukung terjadinya nitrogen cycle dengan bantuan sinar matahari dan CO2-nya. Nah, kandungan tersebut diprediksi disimpan pada batuan-batuan di Mars dan diharapkan dapat mendukung kehidupan di planet merah nanti. Yang terakhir adalah daur sulfur. Pada dasarnya, Mars merupakan planet yang kaya akan sulfur. Cycle-nya berasal dari guncangan-guncangan dan juga batuan material vulkanik yang ada di Mars. Sayangnya, terdapat beberapa perkiraan juga bahwa daur ini tuh hanya berjalan satu arah, jadi tidak berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk aliran energi akan dijelaskan oleh Kalista. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kalista Suci Nugrahani, NIM 101200066. Saya akan menjelaskan tentang aliran energi di Mars. Aliran energi di Mars. Di Mars tuh energi utamanya adalah energi matahari. Sayangnya, energi matahari itu kurang efektif di Mars. Pertama, karena intensitas surya yang lebih rendah karena letak Mars yang jauh dari matahari. Yang kedua, atmosfer Mars itu tipis dan renggang. Yang ketiga, temperatur planet Mars itu rendah. Dan yang keempat, Mars itu punya dust storm atau debu yang sangat halus sehingga sangat mudah bertebaran dan mengganggu kerja panel surya. Mungkinkah ada komponen biotik di Mars? Mars memiliki nitrogen, dan dua senyawa nitrogen, nitrat dan amonia, merupakan komponen yang penting untuk kehidupan tumbuhan. Namun, sejauh ini, kedua senyawa tersebut tidak ditemukan di tanah Mars. Begitupun dengan bakteri nitrogen. Tanah di Mars mengandung perklorat dalam jumlah yang lumayan signifikan. Mikroba di bumi menggunakan senyawa perklorat sebagai sumber energi. Hal ini memberikan harapan bahwa mungkin saja ada mikroba di Mars. Kemudian, komposisi atmosfer di Mars itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Dan densitas atmosfer serta gravitasi ini sangat tidak mendukung untuk kehidupan makhluk hidup bumi. Karena makhluk hidup bumi memerlukan cukup oksigen, tekanan udara yang pas, serta perlindungan dari radiasi kosmik untuk dapat hidup. Lalu pertanyaannya adalah, adakah aliran energi di Mars? Kesimpulannya, kemungkinan ada aliran energi di Mars. Hanya saja belum ada bukti yang kuat. Mars itu sangat miskin energi dan keadaan di permukaan Mars tidak mendukung kehidupan untuk makhluk hidup, khususnya makhluk hidup bumi. Beberapa penelitian dan penemuan tentang kemungkinan kehidupan di Mars itu dalam bentuk fosil, sehingga belum ada bukti konkret tentang adanya kehidupan di Mars pada saat ini. Baik, perkenalkan saya Nadia Winaka dengan NIM 101200092 ingin menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari isu tentang ekosistem kolonisasi Mars. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak bisa hidup di Mars karena ekosistemnya tidak mendukung. Kemungkinan kondisi Mars purba mendukung untuk kehidupan, tetapi untuk sekarang hal itu tidak mungkin terjadi. Boleh di next. Berikut merupakan daftar sumber yang kami gunakan sebagai acuan dalam penyusunan presentasi ini. Oke, boleh di next. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan perbuatan. Terima kasih.